Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anakku sekalian, hari ini kita akan lanjutkan kembali materi kita tentang transformasi. Kali ini kita akan melanjutkan materi kita yaitu subnya tentang rotasi. Nah, coba perhatikan. Kalian tahu kan jam dinding? Ya, tahu juga bagaimana pergerakan dari jarum jam dinding tersebut? Coba kamu perhatikan jarum jam ini pergerakannya, ya perputarannya ke arah sebelah kiri gitu ya. Kemudian, nah kalian juga tentu mengetahui kincir angin kan? Tahu juga bagaimana pergerakan dari kincir angin? Ya, oke coba perhatikan gambar dari kincir angin tersebut. Nah, lihat pergerakannya. Pergerakannya itu ke arah kanan. Nah, kemudian pernahkah kalian ke pasar malam? Tentu pernah kan? Tahu biang lala dan bagaimana pergerakan dari biang lala juga tahu kan? Nah, hal apa yang kalian peroleh dari ketiga contoh tersebut? Nah, itulah yang disebut dengan rotasi. Jadi apa sih rotasi itu? Ya, betul ya. Mungkin kalian ada yang sudah pernah mendengar kata-kata rotasi. Rotasi atau perputaran adalah transformasi yang memindahkan suatu titik ya ke titik. Sebentar misalnya pakai pointer. Ya. Ya, tadi memindahkan suatu titik ke titik lain dengan perputaran terhadap titik pusat tertentu. Arah perputaran dibagi menjadi dua. Yang pertama arah positif, yaitu berlawanan dengan jarum jam. Kalau jarum jam ke arah kiri, berarti kalau yang positif itu namanya ke arah kanan. Sedangkan arah negatif searah dengan jarum jam, tadi ya ke arah kiri. Nah, sekarang perhatikan contoh berikut ini ya. Sebuah pesawat mainan pada titik koordinat P30,10 bergerak berputar sebesar 90 derajat berlawanan arah jarum jam menuju titik Q. Setelah tiba di titik Q, pesawat melanjutkan rotasi sebesar 90 derajat dari titik asal menuju titik R. Tunjukkanlah koordinat tujuan pesawat tersebut pada koordinat kartesius. Oke, perhatikan gambar diagram kartesius berikut ini. Ini titiknya kita buat satuannya sepuluhan semua ya. Nah, tadi di sini diketahui titik P-nya adalah 30,10. Berarti di sini ya 30,10. Coba perhatikan. Ya. Kemudian tadi bergerak berputar sebesar 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Kalau arah jarum jam ke kiri berarti dia berlawanan ke sini ya. Berarti dia membentuk sudut 90 derajat. Sehingga bayangan dari P atau kita sebut dengan titik Q ada di posisi titik negatif 10,30. Setelah tiba di titik Q, pesawat melanjutkan rotasi sebesar 90 derajat dari titik asal menuju titik R. Nah, dari sini ya 90 derajat juga berarti dia berlawanan arah jarum jam, berarti ke sini ya. Oke, coba kita perhatikan ternyata bayangan dari Q atau titik R-nya itu adalah negatif 30, negatif 10. Dari gambar dapat kita lihat bahwa perputaran titik P30,10 sebesar 90 derajat berlawanan arah jarum jam menuju titik Q negatif 10,30. Jika kita lanjutkan rotasi sebesar 90 derajat dari titik Q menghasilkan titik tujuan R nih ya. Tujuan R yaitu negatif 30, negatif 10. Dapat ditulis berarti titik P 30,10 jika dirotasi 90 derajat maka membentuk titik Q yaitu negatif 10,30. Kemudian titik Q negatif 10,30 jika dirotasi 90 derajat ya menuju titik R yaitu titiknya negatif 30, negatif 10. Nah, sekarang misalkan pesawat mainan tersebut bergerak berputar negatif 90 derajat. Di mana koordinat tujuan pesawat tersebut pada koordinat kartesiusnya? Nah, sekarang kalau negatif 90 berarti dia searah jarum jam, berarti ke sini. Ya, dia membentuk sudut 90 derajat. Di mana posisinya? Berarti di sini ya. Kita sebut misalkan titik S. Sehingga titik S tersebut adalah
10, negatif 30. Nah, titik P 30,10 dirotasi negatif 90 derajat, yaitu menuju titik S. Nah, yaitu titiknya adalah 10, negatif 30. Nah, jadi dari sini kita temukan sifat-sifat dari rotasi, yaitu yang sifat pertamanya adalah bangun yang diputar atau dirotasi tidak mengalami perubahan bentuk dan ukuran. Jadi, bangun yang dirotasi itu nggak mengalami perubahan bentuk dan ukuran. Hanya saja bangun yang diputar mengalami perubahan posisi. Gitu ya, itu kesimpulannya. Nah, ini rumusnya. Ya, rumusnya. Coba, ntar misalnya nih, pen dulu. Nah, rumusnya rotasi terhadap titik O 0,0 sebesar 180 derajat. Nih ya, 180 derajat. Nah, titik A, B ya dirotasi 180 derajat, maka A aksennya itu adalah bayangan dari A itu adalah bayangan dari A ya, itu menjadi kalau diputarnya 180 derajat ya, menjadi negatif A, negatif B. Begitu ya. Nah, misalkan di sini diketahui titik A-nya itu 3,2. Kemudian dirotasi 180 derajat, maka bayangan dari A, titik A tersebut adalah negatif A, berarti negatif 3 gitu ya. Negatif 3, negatif B, berarti negatif 2. Oke, bisa dipahami teman-teman? Oke, mudah-mudahan ya. Selanjutnya, rumus yang kedua, rotasi. Jika rotasi terhadap titik O 0,0 sebesar 90 derajat. Nih, 90 derajat. Maka titik A, B, rotasinya 90 derajat. Maka bayangan dari A aksennya adalah, bayangan dari A itu adalah A aksen, berarti negatif B, kalau di rotasinya 90 ya, negatif B, A. Ini kalau di rotasinya 90 derajat. Misalkan titiknya sama ya, 3,2, titik A-nya 3,2. Kemudian di rotasi 90 derajat, berarti bayangan dari A menjadi berapa? Negatif B, berarti negatif 2, A berarti 3. Gitu ya, gampang toh? Oke, selanjutnya yang ketiga, rumusnya rotasi terhadap titik O 0,0 sebesar negatif 90 derajat. Nih, kalau rotasinya negatif 90 derajat, jika titik A, B rotasinya negatif 90 derajat, maka bayangannya menjadi A aksen berarti B, negatif A. Mohon maaf, negatif A. Ini ya. Nah, berarti misalkan titiknya diketahui 2, ini 3 ya, sama ya, disamain saja biar paham. 3,2. Dirotasi negatif 90 derajat menjadi B. B berarti 2, negatif A berarti negatif 3. Oke, bagaimana teman-teman? Gampang kan? Ya, hanya 3 rumus rotasi yang harus kamu ingat ya, yaitu rotasi terhadap titik O 0,0 sebesar 180 derajat, kemudian rotasi terhadap titik 0,0 sebesar 90 derajat, dan yang terakhir adalah rotasi terhadap titik 0,0 sebesar negatif 90 derajat. Oke, selanjutnya dilatasi. Oke, ini dilatasi agak lebih panjang ya. Ya, pernahkah kalian memperbesar atau memperkecil ukuran foto untuk dicetak? Ya, tentunya pernah ya. Coba perhatikan foto panda berikut ini. Yang pertama, ukuran foto panda itu adalah 13 kali 10,5 cm. Kemudian foto panda yang kedua berukuran diperkecil menjadi ukuran fotonya 6,5 dikali 5,25 cm. Nah, kalau kita perhatikan bentuk fotonya itu enggak ada yang berubah ya, fotonya tetap sama. Ya, hanya ukuran saja yang berbeda. Nah,
Pembesaran atau perkalian itu nama lain dari dilatasi. Jadi pembesaran dan pengecilan itu disebut dengan dilatasi. Jadi apa yang dimaksud dengan dilatasi? Dilatasi atau pembesaran atau perkalian, ya mohon maaf sebentar pakai pointer biar jelas. Dilatasi, pembesaran atau perkalian ialah suatu transformasi yang mengubah ukuran, memperkecil atau memperbesar suatu bangun, tetapi tidak mengubah bentuk bangun yang bersangkutan. Dilatasi ditentukan oleh titik pusat. Ingat ya, nih dilatasi itu ditentukan oleh titik pusat dan faktor skala dilatasi. Oke, apa yang dimaksud dengan faktor skala? Oke, faktor skala itu adalah perbandingan antara jarak titik bayangan dari titik pusat dilatasi dan jarak titik benda berkaitan dari titik pusat dilatasi. Faktor skala atau K yaitu jarak bayangan dibandingkan dengan jarak benda. Oke, nah rumus dilatasi itu ada dua ya, misalnya ingatkan lagi ya. Yang pertama, dilatasi pusat yaitu 0,0 terhadap titik O 0,0 ya, dan faktor skalanya K. Maka ya rumus untuk menentukan dilatasinya adalah P X, Y dilatasi titik pusatnya 0,0 dan faktor skalanya itu adalah K. Maka bayangan dari P itu adalah K kali X, K kali Y. Jadi misalkan di sini titiknya 2,3, skalanya misalkan 2, berarti tinggal 2 kali 2, 3 kali 2. Atau 2 kali 3. Seperti itu ya. Sebagai contoh misalkan, sebuah segitiga ABC dengan titik A 1,2, B 3,1, dan C 2,3 dilatasi terhadap titik O dengan faktor skala 2. Tentukan koordinat bayangan titik-titik segitiga ABC tersebut. Oke, ini kita ketahui tadi titik A-nya adalah 1,2, kemudian titik B-nya itu 3,1. Titik C-nya itu adalah 2,3 sehingga membentuk segitiga ya, bangun segitiga. Tadi skalanya itu adalah penyelesaiannya koordinat bayangan titik A, B, dan C itu masing-masing adalah, nah tadi skalanya itu adalah 2 ya. Bentar, bisa dijelaskan di sini pakai pen. Ya, tadi kan skalanya adalah 2. Berarti tadi awalnya titiknya kan titik A-nya itu adalah ini titik A nih 1,2 ya, titik A-nya itu adalah 1,2. Karena skalanya dilatasi skalanya itu adalah 2, berarti tinggal kalikan 1 kali 2 sini ya, tinggal kali 2. Yang ini juga dikalikan 2, berarti 1 kali 2 hasilnya 2, 2 kali 2 hasilnya 4. Demikian juga yang B. B tadi titiknya berapa nih B? B ini titiknya adalah 3,1, berarti tinggal kalikan 3 kali 2. Berarti ini 6, gitu ya, 6. Kemudian 1 kali 2 berarti 2, ini ya. Kemudian yang C-nya ini C titiknya adalah 2,3, berarti tinggal kalikan 2 kali 2 itu hasilnya 4. Kemudian yang C di sini 3, Y-nya berarti 3 kali 2 hasilnya adalah 6. Oke, sehingga didapat bayangannya ternyata ya gambar segitiganya dilatasi menjadi diperbesar ya, ya. Jadi gambarnya seperti ini dengan bayangan yang sudah kita dapatkan tadi. Oke, gimana teman-teman? Bisa dipahami? Insya Allah. Baik, kita lanjutkan ya. Yang berikutnya, nah ini dilatasi yang kedua ya, rumus yang kedua yaitu dilatasi pusatnya P dengan A, B titiknya. Jadi pusatnya titiknya tidak 0,0 tapi ada nilai titiknya ya, terserah P itu sebutan saja, bisa sembarang KP dan seterusnya ya. Dan faktor skalanya K.
maka didapat rumusnya adalah nih, AX, Y dilatasi PA, B. Nah, koma skala K, maka bayangannya itu adalah K dikali X. Nah, X-nya yang ini ya. Nah, ini X nih. Kemudian A-nya yang ini. Nih, AX kurang A ditambah A, tetap yang ini ya, ditambah A. Kemudian K-nya yang ini ya. Nih. Kemudian dikali Y, berarti Y-nya yang ini ya. Kemudian dikurang B, B-nya yang ini. Mohon maaf nih, jadi tercoret-coret ya biar paham maksud misal nih. Ditambah B, B-nya juga yang ini ya. Oke, B-nya tetap yang ini juga. Ini ya, untuk menentukan bayangannya ya. Sebagai contoh, misalkan nih, terdapat persegi ABC dengan titik A 3,2, B-nya itu 4,2, C-nya 4,3, dan D-nya 3,3 dilatasi terhadap titik A. Ingat, dilatasinya terhadap titik A, bukan 0,0 lagi. Dengan faktor skalanya itu adalah 2. Tentukan koordinat bayangan titik-titik persegi ABC tersebut. Oke. Tadi kita ketahui bahwa terdapat segitiga ABC-nya, persegi ABC, D dengan titik A-nya ini ya, yang sudah diketahui tadi, yang sudah disebutkan. Maka coba kita gambarkan, tadi titik A-nya itu adalah 3,2, benar. Kemudian B-nya itu adalah 4,2, dan C-nya itu adalah 4,3, dan D-nya itu adalah 3,3. Nah, ini dia gambar perseginya. Katanya di sini dilatasi oleh titik A dengan faktor skalanya 2. Berarti kita gunakan rumus yang tadi yang kedua ya. Nah, sehingga didapat bayangannya. Ini ya. Bayangannya, koordinat bayangan titik A, B, C, dan D masing-masing itu adalah 3,2, 5,2, 5,4, dan 3,4. Dari mana, Miss? Gitu ya, nih. Ini tinggal digambarkan titiknya, bayangannya di sini ya, 3,2. Kemudian nih B-nya 5,2. Sekarang C-nya 5,4. Ini D-nya adalah 3,4 dari sini ya. Nah, sekarang pertanyaannya ini dari mana, Miss? Nih, oke, perhatikan. Nah, tadi kita gunakan rumus yang tadi yang kedua. Sebenarnya akan jelaskan. Yang pertama tadi kan rumusnya ini kan, AX, Y dilatasi PA, B kali K, K. Nah, bayangannya menjadi K dikali X kurang A ditambah A, K kali Y kurang B tambah B. Nah, sekarang tadi titik yang A, titik A-nya, eraser, ya. Oke. Selanjutnya titik A-nya tadi berarti titik A-nya kan 3,2 tadi ya diketahui nih. Ya, 3,2. Ini ya titik A-nya 3,2. Berarti dilatasinya terhadap titik A juga. Berarti ini ya dilatasinya. Nih, dilatasinya ini ya. Nah, kemudian berarti bayangannya adalah 2. Ini KK ya. K-nya itu 2 itu didapat dari yang ini. Nih, ini sini. Nah, kemudian dikali X, X-nya berarti yang ini ya, X. Ini. Kemudian dikurang A berarti yang ini A-nya. Mohon maaf, A-nya yang ini dikurang 3. Selalu dijelaskan biar jelas. Nah, ditambah A, berarti ditambah A yang ini tadi ya. Nah, sehingga 2 dikali 3 kurang 3 kan 0. Ya, berarti 2 kali 0, 0. Ditambah 3, berarti hasilnya 3. Ini ya. Kemudian yang selanjutnya, ya, yang selanjutnya bisa diganti warnanya. Misalkan ini ya.
Nah, selanjutnya ini K. K yang mana berarti yang K yang ini ya, nih. Di sini. Kemudian dikali Y kurang B, berarti Y-nya yang ini, Y-nya 2. Nih. Y dikurang B, B-nya yang mana? Ini B-nya. Nih. Ya, kemudian ditambah B, sama ya. Nah, berarti 2 dikali 2 dikurang 2 hasilnya 0. Ditambah 2 berarti 2. Berarti bayangan dari A, aksen itu adalah 3,2. Sama seperti titiknya gitu ya. B juga demikian ya. B tadi kan titiknya 4,2. Berarti B aksennya sama seperti A tadi. K berarti 2 yang ini gitu kan. Kemudian X dikurang A berarti X-nya yang ini 4 dikurang A-nya itu yang mana? Nah, ini 3 yang ini gitu ya. Ditambah A berarti 3 yang ini gitu. Kemudian di koma, kemudian K yang ini lagi 2 dikali Y kurang B. Berarti ini Y, ini B gitu ya. Ditambah B berarti B yang ini. Sehingga didapat 2 dikali 4 kurang 1 kan, 4 kurang 3 kan 1. 2 kali 1, 2 ditambah 3 menjadi 5. Kemudian 2 dikali 2 kurang 2, 0. 0 ditambah 2 menjadi 2. Berarti titik bayangannya menjadi 5,2. Dan seterusnya didapat C, D, dan seterusnya. Gitu ya. Bisa dipahami teman-teman? Mudah-mudahan bisa ya, nanti apabila kurang jelas, nanti bisa ditanyakan melalui via grup WA atau Japri misalnya. Oke, yang kedua nih bisa disimpulkan contoh yang tadi ya. Yang pertama, dari contoh 1 dapat disimpulkan bahwa jika K lebih dari 1, maka bangun terlihat diperbesar dan letaknya searah terhadap pusat dilatasi dengan bangun semula. Tadi diperbesar ya, lihat gambar perseginya. Oke, yang selanjutnya, contoh yang kedua, terdapat persegi ABC dengan titik A 3,2, B-nya 4,2, C-nya 4,3, dan D-nya 3,3. Ini tadi perbedaannya ya, dilatasi terhadap titik A sama, dengan faktor skalanya negatif 2. Kalau tadi faktor skalanya adalah 2. Bagaimana tentukan bayangan titik-titik tersebut ya? Oke, tadi gambarnya kan seperti ini. Di skalanya negatif 2. Caranya sama ya untuk menentukan bayangannya dengan contoh yang pertama tadi. Sehingga didapat seperti ini gambarnya. Ya, perseginya bayangannya. Ya, sehingga koordinat bayangan titik A, B, C, dan D masing-masing adalah A 3,2, B-nya 1,2, C-nya 1,0, dan D-nya 3,0 ya, didapat ini. Nah, sehingga bisa disimpulkan bahwa dari contoh 2 dapat disimpulkan bahwa jika K kurang dari negatif 1, maka bangun terlihat diperbesar dan letaknya berlawanan arah terhadap pusat dilatasi dengan bangun semula. Gitu ya. Tadi berlawanan arah di bawah tadi ya. Contoh yang ketiga juga sama nih ya. Cuma yang membedakan adalah skalanya 1. Ya, kalau skalanya 1 pusatnya sama, maka dia bayangannya juga sama, bayangannya tetap seperti gambar persegi semula. Jadi kesimpulannya, kalau ya jika K-nya itu sama dengan 1, maka bangun tidak mengalami perubahan ukuran dan letak. Kemudian contoh yang keempat, terdapat persegi ABC dengan titik A 3,2 dan B-nya 5,2, C-nya 5,4, dan D-nya 3,4. Dilatasi terhadap titik A dengan faktor skalanya setengah. Ya, tentukan koordinat titik-titik bayangan dari persegi ABC. Ini dia awalnya gambar dari perseginya, ini ya, dengan titik-titik yang sudah diketahui. Kemudian dilatasinya sama dengan terhadap titik A ini, caranya sama ya, tadi yang seperti contoh nomor 1, tapi skalanya yang berbeda setengah, sehingga gambarnya itu sedikit berbeda. Nah, ini ya, gambarnya dia semakin mengecil, gitu, karena skalanya kecil. Sehingga dapat disimpulkan bahwa jika K-nya itu antara 0 dan kurang dari 1, ya, kurang lebih besar dari 0, kurang dari 1, maka bangun terlihat diperkecil dan letaknya searah terhadap pusat dilatasi dengan bangun semula.
Kemudian yang kelima, misalkan terdapat persegi panjang, persegi ABC dengan titik A 3,2, B-nya 5,3, 5,2, dan C-nya 5,4, dan D-nya 3,4 dilatasi terhadap titik A sama dengan faktor skalanya negatif setengah. Ini yang membedakan ya. Nah, bagaimana bentuk gambar bayangannya? Ini tadi gambarnya dilatasi tadi negatif setengah, maka bayangannya menjadi nih ya. Ya, A, 3,2, B-nya 2,2, C-nya 2,1, 3,1. Jadi semakin kecil juga ya. Sehingga kesimpulannya dari contoh 5 dapat disimpulkan bahwa jika K-nya itu lebih besar dari negatif 1 dan lebih kecil dari 0, maka bangun terlihat diperkecil dan letaknya berlawanan arah terhadap pusat dilatasi dengan bangun semula. Dari contoh-contoh tersebut, dari kelima contoh, maka dapat disimpulkan sifat dari dilatasi adalah yang pertama, jika K-nya lebih besar dari 1, maka bangun akan diperbesar dan terletak searah terhadap pusat dilatasi dengan bangun semula. Kemudian, jika K sama dengan 1, maka tidak mengalami perubahan ukuran dan letak. Kemudian yang ketiga, jika K-nya lebih besar dari 0 kurang dari 1, maka bangun akan diperkecil dan terletak searah terhadap pusat dilatasi dengan bangun semula. Kemudian, jika K-nya lebih besar dari negatif 1 kurang dari 0, maka bangun akan diperkecil dan terletak berlawanan arah terhadap pusat dilatasi dengan bangun semula. Dan yang terakhir, jika K-nya lebih kecil dari negatif 1, maka bangun akan diperbesar dan terletak berlawanan. Oke, berlawanan arah ya. Oke, mungkin ini yang bisa disampaikan. Thank you for your attention. Nanti apabila ada yang masih belum paham, masih bingung, silakan nanti kita bisa diskusi di grup WhatsApp kita ya. Oke, see you next. Ya, misalnya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.